Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom ya. Video kali ini adalah pembelajaran untuk mata kuliah Cyber Risk Management untuk pertemuan yang ketiga ya, yaitu tentang apa itu sistem cyber ya. Jadi sistem cyber itu adalah sebuah sistem yang menggunakan internet untuk operasionalnya ya. Jadi kayak contoh misalnya sekarang kan banyak ya, kita bisa memantau sebuah kegiatan ya dengan misalnya sebuah kegiatan atau sebuah ruangan ya. Misalnya kita punya toko, kayak banyak kita punya toko, kemudian toko tersebut kita tidak selamanya ada di situ, jadi kita bisa memantau misalnya kita lagi ada di luar dengan menggunakan handphone kita ya. Jadi handphone terkoneksi ke jaringan internet, webcam kita juga terkoneksi ke jaringan internet, jadi kita bisa mengaksesnya melalui handphone kita. Nah, itu termasuk yang namanya cyber system ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk keamanan contoh tadi ya, atau juga bisa dipakai untuk pemantau misalnya peternakan ya. Kalau di kampung-kampung kan ada peternakan, jadi kalau di Jogja itu ada apa namanya ya, kandang kelompok istilahnya ya, kandang kelompok. Jadi masing-masing yang punya kandang sapi atau kambing itu disatukan, biasanya ada di pojok desa. Nah, di situ disatukan khusus bahwa di situ adalah tempat untuk kandang kelompok. Jadi tujuannya biar ya bersih kan istilahnya, desanya bersih. Terus kemudian bisa mengelompok di situ untuk kita mengamankan. Bayangkan kalau misalnya kita di desa masing-masing rumah misalnya ada kandangnya. Nah, itu kan repot dalam pengawasan keamanan ya. Nah, kalau sudah di desa satu, terus kemudian kita tinggal pasang CCTV, nah untuk ngamanin di situ. Jadi modelnya seperti itu ya untuk para peternak tuh. Kemudian juga bisa kita atur misalnya ya peternak juga bisa ya. Jadi kayak misalnya ada tempat penetasan telur. Nah, kita bisa ngatur suhunya, suhu ruangan untuk penetasan telurnya seberapa. Nah, agar tidak pada mati. Nah, kita bisa atur suhunya di situ. Atau penyimpanan ya, penyimpanan misalnya sapi di situ kan ada susunya misalnya gitu. Nah, itu disimpan dalam ruangan tertentu, suhu tertentu. Nah, itu bisa kita atur melalui HP kita. Nah, model seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan sistem cyber ya. Nah, kemudian ada cyber physical system ya. Nah, biasanya untuk cyber physical system ini dia menggunakan aktuator dan sensor ya untuk mengendalikannya. Jadi kalau tadi kan dengan cyber system kita bisa mengendalikan melalui jaringan internet. Nah, ini dia otomatis ya, otomatis mengendalikan dengan adanya sensor dan aktuator itu. Jadi biasanya kalau yang cyber physical system ini, contoh yang memakai itu adalah perusahaan BMW. Nah, dia sudah menggunakan sistem ini sudah 90% ya. Kalau nggak salah sih 90% sistemnya itu sudah robot semua. Jadi perakitan mobilnya itu robot semua. Manusia tinggal mengontrol sedikit, misalnya hanya yang bagian memindahkan mobil yang sudah jadi atau mengontrol mesin-mesin robot-robotnya seperti itu. Nah, itu yang sudah berkembang di dunia ini. Makanya saya kadang tuh sedikit istilahnya miris gitu loh pada beberapa ya banyak orang ya istilahnya di kawasan industri yang ada di Cikarang, Bekasi dan sebagainya. Banyak pokoknya di kawasan industri para karyawan itu sudah merasa nyaman ya, sudah merasa nyaman kerja di sana, sudah dapat gaji yang cukup untuk makan hidup dan sebagainya. Nah, mereka sudah nyaman seperti itu, padahal ada teknologi yang mengancam ya. Kalau mereka tidak bisa beradaptasi ya akan ditinggalkan ya, dicat istilahnya, di PHK ya, sehingga mereka harus bisa nyari kerjaan lainnya dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.